Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Ramintanu dari kelas A Pendidikan Biologi dengan NIM 431421. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kimia organik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu kimia yaitu Ibu Nurhayati Bilangi, SPD MPD. Alkana adalah senyawa kimia hidrokarbon jenuh asiklis. Alkana termasuk senyawa alifatik. Dengan kata lain, alkana adalah sebuah rantai karbon panjang dengan ikatan-ikatan tunggal. Rumus umum untuk alkana yaitu CH2RN. Alkana yang paling sederhana adalah metana dengan rumus CH4. Nama umum untuk hidrokarbon jenuh asilik ialah alkana. Akhiranana digunakan untuk semua hidrokarbon jenuh. Berikut aturan tata nama alkana berdasarkan IUPAC. Alkana tanpa cabang dinamai sesuai dengan banyaknya atom karbon. Nama ini sampai dengan 10 karbon. Selanjutnya untuk alkana dengan cabang, nama berdasarkan panjang yang terbentuk dari atom-atom karbon. Gugus yang melekat pada rantai utama dinamakan substituen. Selanjutnya rantai utama dinomori sehingga substituen pertama yang dijumpai di sepanjang rantai memperoleh nomor terendah. Berikut reaksi-reaksi pada alkana. Yang pertama, halogenasi. Yang kedua, oksidasi. Selanjutnya, isomer. Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Saya mengambil contoh isomer geometrik. Isomer dengan perbedaan letak geometrik dari gugus yang terikat pada atom C umumnya terjadi pada alkena dan sikloalkana. Selanjutnya, kegunaan alkana. Kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, bahan bakar misalnya LPG, kerosin, bensin, dan solar. Yang kedua, pelarut berbagai jenis hidrokarbon seperti petroleum, eter, dan nafta digunakan sebagai pelarut dalam industri pencucian kering atau dry cleaning. Alkana adalah jangan lupa kirim notif adik. Jangan lupa bikin situ. Alkana adalah senyawa kimia hidrokarbon jenuh asiklis. Alkana termasuk senyawa alifatik. Dengan kata lain, alkana adalah sebuah rantai karbon panjang dengan ikatan-ikatan tunggal. Rumus umum untuk alkana adalah CH2RN. Alkana yang paling sederhana adalah metana dengan rumus kita mau bagi pengundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Ramintanu dari kelas A Pendidikan Biologi dengan NIM 431421. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kimia organik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu kimia yaitu Ibu Nurhayati Bilangi, SPD MPD. Tata cara memberi nama asam karbosilat dari suatu unsur kimianya. Pada sistem IUPAC, nama asam diturunkan dari nama alkana sehingga A diganti dengan OAT dan di depannya ditambah kata asam. Jadi asam karbosilat disebut golongan asam alkanoat. Selanjutnya ester. Ester mempunyai nama IUPAC alkil alkanoat. Tata cara ester hampir sama dengan tata nama asam karbosilat, tetapi nama asam diganti dengan nama alkil dari R karena atom H dari gugus OH diganti dengan gugus alkil. Ester memiliki dua macam isomer, yaitu isomer struktur dan isomer fungsi. Isomer struktur pada ester dimulai pada ester dengan jumlah atom karbon 3, sedangkan isomer fungsi merupakan isomer, keduanya memiliki rumus molekul yang sama yaitu CnH2nO2. Selanjutnya, kegunaan dalam kehidupan sehari-hari ester banyak digunakan. Yang pertama, ester memiliki bau yang harum atau khas sehingga banyak dipakai sebagai essence atau buah-buahan. Yang selanjutnya, ester digunakan untuk bahan pembuatan sabun, ester digunakan untuk pembuatan mentega. Beberapa senyawa ester juga digunakan sebagai bahan untuk pembuatan benang. Rumus umum asam karbosilat yaitu CnH2nO2. Selanjutnya, sifat fisik asam karbosilat. Yang pertama, wujud. Suhu rendah berupa zat cair, sedangkan suhu bukan suku. Sifat fisika asam karbosilat. Yang pertama, wujud. Suhu rendah berupa zat cair sehingga suhu yang lebih tinggi berupa zat padat. Yang kedua, kelarutan dalam air
mudah larut, namun semakin banyak atom C dalam molekul kelarutan makin berkurang dan senyawa yang berbentuk padat tidak dapat larut. Atom C5 dan C9 berbentuk cairan kental dan asam karbosilat bersuhu tinggi C10 terbentuk padatan. Keton yang pertama, keton dengan jumlah atom C rendah berwujud cair pada suhu kamar. Yang kedua, oleh karena keton memiliki gugus karbonil yang polar, maka senyawa keton larut dalam pelarut air maupun alkohol. Kelarutan senyawa keton berkurang dengan bertambahnya rantai alkil. Selanjutnya, adanya kepolaran menimbulkan antaraksi antar molekul keton sehingga senyawa keton umumnya memiliki titik didih relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa nonpolar yang massa molekulnya relatif sama. Asam karbosilat merupakan golongan senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsional terikat langsung pada gugus alkil. Eter adalah nama golongan senyawa organik yang mengandung unsur-unsur C, H, dan O dengan rumus umum ROR. Bila rumus umum ini dikaitkan dengan rumus air, maka eter dapat dianggap sebagai turunan dialkil dari senyawa air. Selanjutnya, pembuatan eter. Umumnya eter dibuat dari dehidrasi alkohol. Dietil eter dapat dibuat melalui pemanasan etanol dengan asam sulfat pekat pada suhu sekitar 140 derajat Celcius hingga reaksi dehidrasi sempurna. Berikutnya beberapa contoh reaksi penting eter. Yang pertama, pembelaan eter. Walau eter tahan terhadap hidrolisis, ia dapat dibelah oleh asam-asam mineral seperti asam bromat. Selanjutnya, tata nama eter. Yang pertama, penamaan alkil eter atau trivial. Nama kedua gugus alkil disebut lebih dahulu, yaitu diurutkan berdasarkan abjad, kemudian ditambahkan eter. Sifat-sifat eter yaitu pada keadaan standar, hampir seluruh senyawa eter berwujud cair, kecuali dimetil eter gas. Aldehid berasal dari alkohol primer yang teroksidasi, sedangkan keton berasal dari alkohol sekunder yang teroksidasi. Aldehid adalah senyawa organik yang karbonilnya selalu berkaitan dengan paling sedikit satu atom hidrogen, sedangkan keton adalah senyawa organik yang karbonilnya berhubungan dengan dua karbon lain. Selanjutnya, sifat-sifat keton. Yaitu yang pertama, keton dengan jumlah atom C rendah. Alkohol dalam kehidupan sehari-hari. Alkohol banyak digunakan, antara lain yang pertama dalam bidang farmasi, yaitu obat-obatan sebagai pelarut senyawa organik, misalnya etanol dan butanol. Yang kedua, dalam bidang biologi atau industri digunakan sebagai disinfektan, misalnya etanol dan metanol. Tata nama alkohol ada dua cara pemberian nama pada alkohol. Yang pertama, penamaan secara trifal, yaitu yang dimulai penyebutan nama gugus alkil yang terikat pada gugus OH, kemudian diikuti kata alkohol. Yang penamaan secara sistemopat IUPAC yaitu mengganti akhiran A pada alkana dengan ol. Jadi alkana menjadi alkanol. Berikut sifat alkohol. Yang pertama, sifat fisika. Yang pertama, titik didih alkohol lebih tinggi dibanding dengan titik didih alkana yang mempunyai atom C yang sama. Hal ini karena dalam keadaan cair molekul-molekul alkohol terasosiasi dan biasanya membentuk jembatan. Yang kedua, semakin banyak atom C, makin tinggi titik didihnya. Yang ketiga bersifat polar karena memiliki gugus OH. Yang keempat, kelarutan alkohol dalam pelarut nonpolar bertambah. Yang kelima, mudah terbakar. Ya, selanjutnya sifat kimia pada alkohol. Yang pertama, oksidasi alkohol primer. Oksidasi alkohol primer dengan menggunakan natrium birokrat dan asam sulfat akan menghasilkan suatu aldehida dan air. Berdasarkan posisi atom karbon yang mengikat gugus hidroksil dalam senyawa alkohol, maka alkohol dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alkohol primer. Yang kedua yaitu alkohol tersier, di mana gugus hidroksida terikat oleh atom karbon tersier, sedangkan fenol mempunyai rumus struktur yang serupa dengan alkohol, tetapi gugus fungsinya melekat langsung pada cincin aromatik. Maka rumus fenom ditulis sebagai AR garis OH.
Alkohol merupakan senyawa organik yang tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sifat lain dari alkohol dapat ditentukan dari letak gugus hidroksil pada atom C yang dikenal sebagai alkohol primer, di mana gugus hidroksida terikat oleh atom karbon primer. Alkohol sekunder di mana gugus hidroksida terikat. Itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.